Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih syababal muslimin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah yang dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang berlipat ganda ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih ditakdirkan berada di antara hamba-hamba yang soleh, masih diizinkan untuk mendatangi rumah Allah, masih bisa menikmati zikir, munajat, salat dan seluruh amal ibadah yang mulia, yang semoga keseluruhannya adalah merupakan timbangan amal kebaikan untuk kita di akhirat kelak. Karena bahagianya seseorang yang beramal ketika amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terhatur pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pendidik yang agung yang telah mendidik generasi istimewa. Tidaklah Rasul wafat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hitungan seorang ahli sirah nabawiyah Syekh Dr. Munir Ghotban hafizahullah rahimallahu taala. Tidaklah Rasul wafat kecuali Nabi meninggalkan 2000 pemimpin. 2000 pemimpin. Sebuah karya dari kerja selama kurang dari 23 tahun. Dan 2000 pemimpin itu cukup untuk memimpin bumi ini. Bukan Arab, bukan Jazirah Arab, tapi untuk memimpin bumi ini, mengembalikan cahaya Allah di buminya. Dan yang perlu menjadi perhatian besar buat kita, ketika seluruh ajaran Islam sampai kepada kita melalui jalur para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan Al-Qur'annya ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin luput dari kita adalah data bahwa hampir 67% hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita dengan jalur periwayatan sahabat-sahabat yang kecil usianya, bukan sahabat tua, bukan sahabat sesenior Abu Bakar, bukan sahabat sesenior Umar, bukan sahabat sesenior Utsman, tapi sahabat-sahabat kecil usianya. Hampir 67% periwayatan hadis sampai kepada kita berpusar hanya pada 7 sahabat kecil. 4 orang dari Mekah, 3 orang dari Madinah. Yang 4 orang dari Mekah, yang 1 dari Yaman. Dan ini adalah perawi hadis terbanyak yang kita ketahui, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan 5.374 hadis yang sampai jalur kepada kita. Kemudian satu-satunya wanita yang istimewa dalam sepanjang sejarah wanita Islam adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebagai ilmuwan terbesar Islam
tak ada duanya dalam sepanjang sejarah Islam sampai hari ini. Kemudian sahabat kecil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang Rasul wafat saja umurnya baru 13 tahun, perawi hadis yang sangat banyak. Juga Abdullah bin Umar, yang ayahnya saja Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar yang juga terhitung masih sangat kecil walau usianya di atas Abdullah bin Abbas. Ini adalah 4 orang yang berasal dari Mekah, yang periwayatan hadis berpusar di mereka. Adapun 3 yang dari Madinah, orang paling hebatnya adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sehari-hari membantu harian Nabi SAW, yang dititipkan oleh ibunya kepada Rasul, ibu yang cerdas, menitipkan anak pada orang soleh dan berilmu. Dititipkan, ya Rasulullah, ini anakku Unais, maksudnya adalah Anas bin Malik, biarkan ia membantumu dalam seluruh keperluanmu hari-hari. Dan Anas bin Malik akhirnya menjadi perawi hadis terbanyak di kalangan para sahabat Ansor, sahabat Madinah, sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kemudian 2 yang lainnya dari Madinah adalah sahabat mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dan sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadirin dirahmati Allah, apa pentingnya data ini? Tidakkah kita melihat Al-Quranul Karim ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sosok tak ada duanya dalam penegakan tauhid, bahkan ia menjadi lambang tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dengan seluruh ujiannya Allah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun, seluruh ujian Allah lulus dengan sempurna. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, saat Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, bukankah Al-Quran yang mengungkapkan masyarakat musyrik, yaitu masyarakatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, mereka berkata qalu sami'na fatan, mereka berkata kami mendengar ada fata, anak muda, yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam usianya usia fata, saat dia sudah memiliki iman yang sangat kokoh. Tak hanya iman dalam dirinya, dia tidak rela masyarakatnya berbuat kemusyrikan dan dihancurkan dengan penuh kesadaran bahwa yang dilakukannya berisiko sangat amat tinggi, dan terbukti Ibrahim dibakar. Apa usia tua? Bukan, usia fata, usia pemuda. Bukan satu-satunya ini dalam Quran melimpah hal ini. Bukalah kembali kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam saat digoda oleh wanita penguasa, istri penguasa yang punya kuasa, yang punya harta, bahkan wanita yang cantik, mungkin paling cantik di zamannya. Saat digoda, berapa umur Yusuf alaihissalam? Quran kembali mengungkap dengan kata fata. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Ketika para wanita menggunjing istri penguasa mereka itu, menggoda fataha, menggoda anak muda yang melayaninya. Usia anak muda. Saat usia muda, Yusuf berani berkata qala ma'adallah. Yusuf yang muda, yang nyaris tak bisa kita lakukan hari ini. Semoga Allah lindungi kita dan generasi muda kita. Yusuf yang masih muda, syahwat yang menggelegak sebagaimana anak muda, di hadapannya wanita yang aman. Dia kunci semua pintu, wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Ditutup seluruh pintu-pintu dengan aman. Bahkan dia wanita penguasa, cantik sekali, dia punya segalanya, tapi Yusuf dituntun Allah dan berani berkata qala ma'adallah. Kata Yusuf,
aku berlindung pada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihudz zalimun. Itu pula yang terjadi pada kisah Ashabul Ukhdud. Dalam surat Al-Buruj, kisah Ashabul Ukhdud, bahkan satu kaum dihukum mati dengan cara dilemparkan satu persatu ke dalam parit api karena mereka beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka begitu bencinya kepada masyarakat ini kecuali karena masyarakat ini adalah masyarakat yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Pun sama seperti hari ini. Apa yang membuat mereka benci kepada kita? Bukan karena suku kita, bukan karena harta, bukan bisnis kita, bukan ras kita. Karena kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah catat dalam Quran. Bagaimana masyarakat besar itu tiba-tiba bisa masuk Islam? Karya satu anak muda. Satu anak muda, bacalah dalam kitab tafsir. Satu anak muda yang berhasil menghantarkan dengan izin Allah hidayah ke dalam hati masyarakat itu, kemudian mereka beriman. Lihatlah bagaimana seorang anak muda berhasil mengantarkan hidayah ke masyarakatnya. Bahkan surat yang kita baca, yang disunahkan dibaca di hari atau di malam Jumat, soal Kahfi, juga seperti namanya, Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yaitu para generasi muda, mereka semua anak muda yang melarikan akidah mereka, melarikan menyelamatkan agama mereka dari fitnah yang tidak ridho menggadaikan akidah mereka dengan pemurtadan. Mereka lari masuk ke dalam gua ketika tidak ada solusi yang lainnya. Berapa usia mereka? Fityatun, mereka anak-anak muda semua. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, mereka beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahi kepada mereka petunjuk. Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, masih dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk belajar kepada orang soleh, Musa tidak sendiri. Musa ditemani oleh seorang anak muda. Allah berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada anak muda yang bersamanya. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada anak muda yang bersamanya. Para ulama tafsir menyampaikan bahwa anak muda ini namanya Yusha' bin Nun, anak muda yang membersamai Nabi, membersamai orang soleh dan orang berilmu itu. Kelak pun Yusha' bin Nun menjadi pemimpin, bahkan diriwayatkan dia menjadi nabi setelah Musa dan Harun meninggal. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti sampai di sini. Begitu banyak datanya dan disimpulkan oleh kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan kata fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, beliau menyampaikan kelebihan anak-anak muda, dan setelah itu beliau mengatakan, walihada kana aktsarul mustajibina lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam syababan. Karenanya, kata Imam Ibnu Katsir, karenanya yang paling banyak menyambut panggilan Allah dan Rasulnya adalah anak-anak muda. Kebanyakan anak-anak muda. Wa amma masyayikh min Quraisy fa'ammatuhum baqaw ala dinihim wa lam yuslim illa qalil.
Adapun dari kalangan orang-orang tua di masyarakat Quraisy, kebanyakan mereka tetap mempertahankan agama kemusyrikannya dan tidak masuk Islam kecuali hanya sedikit sekali. Imam Ibnu Katsir bukan hanya seorang ahli tafsir, beliau ahli berbagai macam ilmu, diantaranya ahli ilmu sejarah. Karenanya kitab Al-Bidayah wan Nihayah hanyalah salah satu karya sejarah yang kita tahu luar biasa. Ketika beliau simpulkan itu, maka silahkan dibaca dalam data sejarah Nabi Muhammad SAW. Tidaklah peradaban dipikul kecuali oleh generasi muda. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang merupakan orang-orang awal: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, Zubair, Talha, Abu Ubaidah, Sa'id bin Mu'adz. Ketika 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini, kita melihat data usianya sangat luar biasa dan istimewa. Berapa yang Anda bayangkan tentang usia mereka? Orang-orang awal yang ada di sekeliling Nabi dan kelak mereka semua pemimpin. Kepemimpinan hanya berputar di antara mereka. Bahkan ketika Umar meninggal, Umar menyerahkan kepemimpinan agar muslimin hanya memilih di antara mereka saja yang masih hidup. Saat bersama Nabi, mereka bersama Nabi pertama kali mereka. Hadirin dirahmati Allah, yang usianya berkepala 3 hanya 3 orang. Yang usia berkepala 3 hanya 3 orang: Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. 7 orang di bawah kepala 3 usianya, bahkan 5 orang di bawah 20 tahun. Jadi kalau hari ini para ayah mengabaikan anak-anaknya yang usia di bawah 20 tahun, Anda ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afna wa an syababihi fima ablah. Anda tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini di hadapan Allah. Anda berikan mereka permainan, gadget yang melalaikan, mereka habiskan waktunya malam harinya untuk kesia-siaan, bahkan naudzubillah untuk kemaksiatan. Anda tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan Allah ini. Kemana dihabiskan usia mudanya? Kemana diselesaikan usianya? Sekaligus menjadi sebuah renungan besar untuk generasi muda kita, wahai para pemuda. Sebuah renungan yang tidak sederhana. Karena ini khusus usia muda, usia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus ditanya karena itulah usia kekuatan di antara 2 kelemahan. Karena hadirin dirahmati Allah, memperhatikan generasi muda, kalau kita benar perhatikan dan kita didik mereka, maka benar Anda telah memperhatikan dan mendidik sebuah kebangkitan peradaban. Karena seluruh data yang saya paparkan di atas tadi adalah merupakan sebuah data sejarah yang ternyata Allah ingin berikan sentuhan. Bahkan orang-orang besar yang diabadikan dalam kitab suci pun ternyata generasi-generasi muda. Karena kita sedang berebut dengan kebatilan. Kebatilan juga menyasar anak-anak muda. Kalau yang hak diam saja, maka anak-anak muda akan diambil oleh kebatilan. Karenanya mari kita berlelah-lelah, karena yang batil pun siap berlelah-lelah. Karenanya mari kita keluarkan harta kita untuk mendidik mereka, karena yang batil pun telah mengucurkan dana yang tidak kecil untuk menghancurkan generasi muda kita. Kalau lelah itu biasa, penat, perih, pedih biasa. Allah berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian sakit, penat, perih, pedih, sakit, sama. Mereka orang-orang kafir juga demikian. Bedanya kalian punya harapan di sisi Allah yang mereka tidak punya. Kita harus berani melakukan itu. Kita harus merebut generasi muda kita dari tangan orang-orang yang memperjuangkan kebatilan. Karena di hadapan kita ada kebesaran Islam, dan kebesaran itu ada di pundak para pemuda kita.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin, mari kita tutup dengan doa, semoga Allah perbaiki generasi kita. Sebelum saya tutup dengan doa, izinkan saya bacakan sebuah syair yang luar biasa yang ditulis oleh seorang penyair hebat, Hashim Ar-Rifai rahimahullah ta'ala, yang bicara tentang pemuda Islam. Syairnya panjang, baitnya panjang, tapi saya bacakan sebagian. Beliau katakan, tura hal yarji'ul madi fa inni muqirrun bidzalikal madi hanina banaina hikbatan fil ardi mulka yuda'imuhu syababun tamihuna syababun dhallalu subulal ma'ali wa ma 'arafu siwal islami dina syababun lam tuhattimhul layali walam yuslim ilal khasmil arina walam tashhadhumul aqdahu yawman walam tashhadhumul aqdahu yawman idza syahidul wagha kanu kumatan yadukkunal ma'aqila wal husuna wa in jannal masa'u fala tarahum minal isfaqi illa sajidina kadzalika akhrajal islamu qaumi syababan mukhlisan hurran amina. Artinya adalah, akankah masa lalu yang gemilang itu kembali? Sungguh saya larut kepada masa lalu kebesaran Islam itu, karena kami pernah membangun sekian masa lamanya kebesaran di muka bumi ini yang ditopang oleh anak-anak muda yang memiliki cita yang sangat tinggi. Anak-anak muda yang melalui jalur-jalur yang sulit, tapi mereka berhasil menaklukkannya, dan mereka tidak kenal kecuali hanya Islam ini agama. Kalau di siang hari kalian saksikan mereka adalah para ksatria yang menggedor benteng-benteng kekafiran dan kemunafikan, tapi kalau di malam hari kalian tidak akan jumpai mereka kecuali mereka sedang bersujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Islam melahirkan generasi ini, para pemuda yang ikhlas, yang merdeka dan penuh amanah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih wulata umuril muslimin, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma a'izza bihimul islam wal muslimin. Allahumma a'izza bihimul islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli makanin wa zaman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha